di halaman soal di halaman 5. Soal bermula nama Allah itu siapakah yang memberi nama? Seperti itu ya. Jawab, bermula nama Allah itu ialah Allah Ta'ala sendiri yang memberi nama. Tiada dihantarkan oleh makhluk kepadanya. Selain Allah dihantarkan nama kepadanya. Ya. Berarti yang lain membuat dia nama. Dia belum tentu itu namanya. Meja kita yang membuat, yang dia menghantarkan nama kepada si meja. Kalau meja ini belum tentu dia ingin namanya meja. Ya, begitulah ibaratnya ya. Begitu juga. Itu dia. Bermula nama Allah Ta'ala itu qadimkah atau qadimkah atau muhdas. Qadim itu apa kemarin? Tetap. Ya. Tetap dahulu berdiri dengan sendirinya atau muhdas. Muhdas itu kemarin yang mengalami perubahan. Jawab. Bermula nama Allah Ta'ala itu qadim. Dia tiada muhdas. Tak berubah. Allah selamanya. Kalau ibu mengalami perubahan. Ya. Qadim atau muhdas. Jadi kalau di hutan masih punya daun, belum terpisah daun dengan batangnya, disebut kayu. Begitu dibelah-belah, bernama dia papan. Begitu dimodif, ada namanya meja, ada namanya kursi, ada namanya jendela. Itu namanya muhdas. Sementara Allah tidak muhdas, dia selamanya ya. Soal bagaimana ada Allah Ta'ala, hendaklah beri kami hukumnya. Apakah Allah itu ada, diadakan, berarti berawal dari ketiadaan, atau dia ada dengan sendirinya, atau dia ada-ada saja. Jawab. Adapun ada Allah Ta'ala itu qadim, baqa, muhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Berarti Allah tu adanya qadim. Dari dulu dia adanya, tidak ada yang mengadakan. Dia ada dengan sendirinya. Baqa, adanya selamanya. Kalau kita adanya hayali, sebentar. Namanya dunia. Dunia itu dani pendek. Mepet. Pendek ya, pendek. Akhirah, akhir, tak terujung, tak ada ujungnya. Akhirat, tak ada ujungnya ya. Maka dunia itu pendek. Digambarkan oleh Umar, hidup di dunia itu laksana seseorang yang singgah di bawah sebatang pohon yang rindang, sekedar melepaskan lelah dan letih. Tapi kadang alhaqumut takasur. Saat singgah di pohon yang sejenak itu, orang sempat bermegah-megah dengan rumahnya. Macam-macam ya. Lupa dia akan melanjutkan perjalanan yang panjang. Ya. Jadi Allah tu baqa. Allah tu muhalafatul hawadis. Tiada serupa dengan alam ini. Tidak serupa. Ya. Maka nanti kalau masuk ke rahasia kita, rupa yang batin, kembar beradik kakak tidaklah sama. Betul? Itulah dia. Rabbani. Rahasia dari rupanya. Qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Tisu berdiri tidak dengan sendirinya. Meja tidak dengan sendirinya. Didirikan. Gedung semuanya.
Hanya Allah yang bisa berdiri dengan diri sendiri. Dan wahdaniyat. Dia wahid. Wahid esa. Tiada berbilang. Setiap berbilang terbatas. Setiap terhitung terjangkau. Dia tak terbilang, tak terjangkau, tak terbatas. Unlimited. Itu dia. Ada ragu? Oi, Bu RT. Soal firqah itu perbedaan ya artinya. Firqah ada firqahnya. Ya. Apa firqah sifat dengan mausuf? Apa firqah wujud dengan maujud? Perbedaannya. Apa firqah ilahi? Ilah dengan ilahiyah. Apa firqah ilahi dengan Allah? Berilah kami jawabnya. Jawab. Adapun firqah sifat dengan mausuf, yaitu sifat itu kenyataan bagi mausuf. Dapat tak kira-kira wajah? Sifat itu kenyataan bagi si mausuf. Sifat suka di dalam, sifat benci di dalam, sifat amarah di dalam, kenyataan bagi si mausuf pada tubuh yang zahir. Kalau dia benci di dalam, nampak di mausuf, nampak di wajahnya. Berarti kalau di situ ada dulu kita buat durian, rasa durian. Berarti butuh rasa durian oleh kulit tu. Butuh kulit durian oleh rasa durian. Kalau enggak tahu dia. Itu namanya tak kicu ke dan tarang. Jadi kalau dipertajam ke dalam, Allah yang butuh makhluk. Rohani yang butuh insani. Rabbani yang butuh insan. Kau tidak kenal? Tak tahu. Nah, itu dia ya. Adapun wujud, wujud itu kenyataan bagi maujud. Maujud orangnya yang nampak. Jadi apa wujudnya? Mana maujudnya? Bukti dia ada? Tentu ada. Yang ada. Betul, Bu? Jadi apa bukti kamu udah menikah? Ada maujudnya. Apa maujudnya? Surat nikah, anak, istri, suami, itu maujudnya. Ini ngaku nikah. Kebalikan mengaku bujangan rupanya maujudnya beranaklah 8. Mau deh ya. Adapun wujud itu kenyataan bagi wujud. Jadi wujud itu tidak ada kalau tidak ada. Makanya orang dikejempiki, apa bukti Allah ada? Adanya alam, adanya langit, adanya bumi, itu maujudnya. Apa bukti Masjid Munawwarah Al Khairat? Nih, maujudnya. Iya. Nah, tadi. Lanjut. Dan adapun ilahi itu kenyataan bagi ilahiyah. Maka ada bentuknya patung. Karena ilahi itu tadi adalah Tuhan atau ilah, sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting dengan sedemikian rupa. Rupa adalah membutuhkan maujudnya. Maka dia
berbentuklah ada Al-Latta, Al-Uzza, Hubal, ya, matahari dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Beda dengan Allah. Adapun firqah ilahi dengan ilahi itu yaitu ilah yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain darinya dan berkehendak kepada tiap-tiap barang yang lain. Itu loncat kajiannya, Bu. Loncat? Enggak kan? Nah, maka dia mempunyai wujud yang banyak. Termasuk jabatan, kekasih. Intinya kita merelakan diri dikuasai olehnya. Itulah Tuhan, ilah. Adapun nama Allah, nama bagi Rabb, itu masih kalimat Tuhan ya. Nama bagi Rabb yang wajibul wujud, yang mewajibkan 20 sifat, itulah adanya. Karena dia zat, maka zat tidak bisa dikenal kecuali dengan sifat. Dengan sifatlah kita bisa mengenal zat. Maka terciptalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Maka kemarin apa itu ilmu usuluddin? Ilmu yang mengkaji tentang sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul, sehingga sahlah iman kita. Kalau tidak tahu, dipertanyakan iman kita. Ilmu fikih, ilmu yang mengkaji sah suatu amal ibadat, maka dia mempunyai syarat dan rukun. Ilmu tasawuf, ilmu yang mengetahui tentang diterima nilai ibadah seorang atau pahala atau tertolak. Apa menyebabkan tertolak? Mungkin ada riya dan lain sebagainya. Lanjut. Ilmu yang mengesahkan, ilmu yang mensahkan iman. Mensahkan. Jadi sahkah kita orang beriman atau tidak? Iya. Maka kajiannya mengetahui sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Begitu juga dengan Rasul. Wajib bagi Allah, mustahil, jaiz bagi Allah. Sehingga untuk mengetahui, ya. Lanjut. Yang mensahkan amal ibadat, asah atau batal amal suatu amal ibadat, maka dia mempunyai syarat dan rukun. Diterima kualitas amal ibadat yang kita kerjakan atau ditolak dalam kurung pahala ya. Sifat 20. Yang sifat 20 tu berarti wujud, kidam, ayah, tasawuf. Dalam ilmu usuluddin. Usuluddin. Wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, idarat, ilmu, hayat, sami', basir, kalam. Qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, mutakallimun.